Saat itu saya mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu. Tidak cukup menggedor-gedor, dia mendorong-dorong pintu, mendobrak-dobrak pintu. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi Sisi Gaib, dan semoga saya ucapkan Anda menikmati dan juga mungkin bisa mengambil manfaat dari cerita yang kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dan teman-teman yang melike atau memberikan komentar atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 95 atau 94. Ketika itu seluruh kakak saya sudah sekolah di kota ya, di luar kota, dan ketika itu adalah ketika liburan dan mereka semuanya pulang. Dan siang itu, jadi cerita ini masih berhubungan dengan rumah kakek ya. Dan ketika itu, di siang itu, saya dan kakak saya main ke rumah kakek. Kita buka pintunya sendiri, kita masuk, lalu kita nonton TV. Sebenarnya ketika itu kakek saya tidak ada di rumah ya. Jadi kakek saya ketika itu sakit atau ada urusan, jadi dia tidak ada di rumah dan kami masuk sendiri ke dalam rumah. Jadi kebiasaan saya ketika itu, jika kakek saya tidak di rumah, saya tetap masuk ke dalam rumah tersebut karena biasanya rumahnya tidak dikunci ya. Lalu saya nonton TV, dan ketika itu saya nonton TV bersama kakak saya. Nah, di saat saya nonton TV tersebut, kami ya, bukan saya sendiri ya, kami mendengar ada suara-suara di dapur. Jadi ketika itu di rumah tersebut sebenarnya tidak ada siapa-siapa, tetapi terdengar suara di dapur. Jadi suara seseorang yang dia membunyikan peralatan-peralatan dapur ya, seakan-akan seperti sedang memasak. Dan kami tahu ini pasti ulah jin ya, jin kakek saya, karena sebenarnya banyak sekali kejadian ketika itu kami diganggu dengan kebanyakan dengan suara-suara di rumah kakek kami tersebut. Sebelum kami pindah pun banyak kejadian, dan ketika kami pindah pun ketika kita main di sana itu kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ketika mendengar suara itu, saya dan kakak saya langsung lari keluar dari rumah. Lari ketakutan ya. Nah, ketika kami lari itu, saya merasa sangat jengkel, sangat geram. Akhirnya
kita kembali lagi ke rumah tersebut, tetapi tidak masuk ke rumah ya. Ketika itu saya mengambil beberapa batu dan di dapur kakek saya ketika itu. Jadi suara-suara tadi kan terdengar di dapur ya. Jadi di samping ruangan TV itu sisi baratnya itu ada dapur. Nah, tadi suara-suara terdengar dari tempat tersebut. Dan ketika saya kembali, saya ngambil beberapa batu dan jendela dapur itu terbuka sedikit. Jadi waktu itu terbuka sekitar 20 atau 30 cm jendela dapur rumah kakek tadi. Nah, saat itu ketika sampai di depan jendela, saya langsung melemparkan batu ke dalam dapur tersebut beberapa kali sambil menantang jin tersebut yang sebelumnya mengganggu kami ya. Saya mengatakan, ayo kalau berani kalian main ke rumahku. Ayo kalau berani datang ke tempatku, kata saya ketika itu. Sambil merasa jengkel. Nah, ketika itu saya juga mengumpat-ngumpat, beraninya cuman ganggu saja, kata saya ketika itu ya. Setelah itu, setelah puas mengatakan macam-macam tersebut, kami pun pulang ke rumah tanpa menyadari apapun yang mungkin akan terjadi setelahnya. Jadi kami pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Nah, di rumah kami listrik ketika itu, jadi saat itu listrik sudah masuk ya. Listrik rumah kami ketika itu saluran negatifnya diambil dari tanah. Jadi listrik ini kan ada aliran positif sama negatif. Kalau tidak salah, negatifnya itu bisa diambil dari tanah ya. Nah, ketika itu di rumah saya, saluran negatifnya itu diambil dari tanah dengan besi. Jadi besi ditancapkan ke dalam tanah, lalu dikatkan ke kabel saluran negatif tersebut. Nah, besi ini kalau di musim hujan biasanya tanpa perlu disiram pun tidak masalah ya. Nah, ketika musim kemarau, bila kita tidak menyiram besi tersebut, biasanya setiap malam listrik itu akan padam sendiri ya, atau tidak nyala kecuali kita menyiramnya. Nah, ketika itu di sore itu kami tidak menyiram besi tadi sama sekali. Padahal ketika itu musim kemarau dan tengah panas-panasnya. Jadi tengah kering-keringnya ya. Jadi ketika itu tanah itu mungkin kandungan airnya sangat sedikit, sehingga besi tempat mengambil saluran negatif tadi biasanya akan kekeringan. Jadi besi itu harus terhubung dengan tanah, mungkin dengan pusat bumi atau seperti apa, dengan air ya. Ketika dia kehilangan air, maka listrik di rumah tersebut akan padam.
Nah, saat itu kami lupa menyiramnya dan malam pun menjelang. Kami malam itu tidur seperti biasa. Nah, oh iya, jadi ketika itu kami tidur bersama ya. Jadi tidak tidur di kamar-kamar atau terpisah. Jadi kami sengaja tidur di satu ranjang yang besar, di salah satu ruangan yang besar di rumah tersebut, yang ada di sisi dapur. Jadi ada ranjang besar, di situ kami tidur bersama-sama 5 orang ya. Saya, adik saya, dan 3 kakak saya. Ketika kami tidur di tengah malam, ternyata listrik mati. Listrik mati karena lupa menyiram ya, menyiram besi tadi. Jadi ketika malam listrik itu meredup terus padam atau mati. Nah, di saat listrik itu mati, saat itu saya mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu. Tidak cukup menggedor-gedor, dia mendorong-dorong pintu, mendobrak-dobrak pintu, menarik-narik handle pintu itu dengan sangat keras sampai jendela kaca. Jadi samping pintu itu ada kacanya ya. Itu sampai berbunyi breng 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 seperti itu. Sangat keras ya. Setelah berkali-kali dia menggoyang-goyang pintu tersebut, lalu dia memukul-mukul kaca. Jadi kaca itu dia pukul-pukul breng 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 breng. Sangat keras. Ketika itu saya mendengar tersebut, saya ketakutan ya. Ini maling atau apa? Kalau maling, kenapa sengaja berbuat seperti itu? Apa emang karena tahu di rumah itu tidak ada orang tuanya? Jadi ketika itu bapak saya setelah meninggal dan ibu saya ketika itu sedang pergi keluar kota. Jadi saya mulai berpikiran macam-macam. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian suaranya telah pindah ke dalam rumah. Jadi pintu itu kami kunci ya. Dan tidak terdengar sama sekali bahwa pintu itu dibuka. Hanya digedor-gedor dengan sangat keras, didobrak-dobrak, didorong-dorong, ditarik-tarik. Kacanya digedor-gedor, dipukul-pukul. Tapi tiba-tiba suaranya telah masuk ke dalam rumah. Merinding ya. Jadi tiba-tiba suaranya itu telah ada di dalam rumah, tidak di luar rumah lagi. Ketika itu lantai di dalam rumah terdengar dipukuli pakai batu ya, sangat keras dan berkali-kali. Setelah memukuli lantai, suara sosok tersebut mendekat ke dekat tempat kami tidur. Lantai pun dipukuli sampai ke dekat kami tidur. Setelah itu, jadi di dekat kami tidur itu kan ada dapur ya, ada rak piring dari kayu.
Jadi rak ini tempat naruh gelasnya, tempat naruh piringnya semuanya dari kayu. Dan ketika rak itu berguntang, biasanya seluruh piring dan gelas-gelas itu akan terdengar berbenturan semuanya ya. Nah, ketika itu rak tersebut terdengar digoyang dengan sangat keras sampai piring-piring itu berbunyi, gelas-gelas itu berbunyi seakan-akan mau jatuh dan pecah saking kerasnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Jadi ketika itu saya sangat ketakutan. Saya mulai memikirkan berbagai kemungkinannya. Tetapi hanya sedikit sekali terbersit di pikiran saya bahwa itu kelakuan sosok jin ya. Sebagian besar ketika itu pikiran saya masih ke arah manusia ya, maling atau apa. Walaupun ketika itu saya juga berpikir, maling itu kan ketika dia mencuri itu kan senyap ya, diam-diam masuk ke rumah orang, ngambil barang dan pergi. Tapi ini seakan-akan tidak berniat mau mencuri atau merampok atau apa, tapi benar-benar niatnya cuman membuat kegaduhan. Beberapa saat kemudian, jadi di bawah ranjang saya itu ada bola. Nah, ketika itu terdengar suara orang bermain bola. Jadi sosok tersebut kemungkinan lebih dari satu. Mereka mulai bermain bola. Jadi terdengar bunyi bola ditendang-tendang, menggelinding di lantai dengan keras, ke tembok, pokoknya seperti sangat ramai ya, seperti orang main bola itu. Nah, ketika itu saya mulai curiga ya, apakah ini jin yang saya tantang tadi di rumah kakek? Karena kalau manusia rasanya sangat aneh. Di saat saya mulai semakin ketakutan, tiba-tiba saya merasa ada yang menarik selimut yang saya kenakan. Nah, ketika itu saya mulai mengkerutkan badan saya. Dan awalnya saya mengira cuma saya yang mendengar itu. Ternyata kakak saya juga mendengarnya. Jadi kakak saya yang bersama saya tadi itu ternyata juga mendengarnya. Jadi dia berbisik. Suara apa itu, kata kakak saya waktu itu. Nah, ketika tahu ternyata kakak saya juga dengar, saya mulai berani membuka mata saya dan juga menyaut, "Ya, ini suara apa ini?" kata saya. Nah, ketika kami bersautan mengobrol tersebut, tiba-tiba suara itu langsung hilang. Jadi tidak ada suara lagi ketika kami mulai terbangun dan mengobrol seperti itu. Lalu kakak saya langsung bertakbir ya. Allahu Akbar, kata kakak saya ketika itu. Jadi dia langsung takbir, Allahu Akbar, langsung turun dari ranjang. Saya pun langsung ikut ya. Ketika itu saya berpikir kalau ini maling, saya pun akan mencari cara untuk melawannya. Nah, kami langsung pergi ke kamar mandi, mengambil air sekitar 1 ember ya. Lalu kami bawa ke besi,
besi tempat mengambil saluran negatif tadi. Lalu kami sirami besi tersebut dan listrik pun nyala kembali. Dan saat itu keanehan mulai terjadi, mulai terlihat dengan jelas. Jadi ketika lampu menyala, kami mulai melihat setiap ruangan. Dan kami mendapati ternyata lantai masih utuh, tidak ada yang pecah. Kaca pintu masih terkunci, tidak berkurang apapun. Piring masih utuh, tidak ada yang jatuh atau pecah atau retak, karena seharusnya bila diguncang seperti tadi suaranya, itu harusnya piring-piring ini telah retak ya, paling tidak, kalau tidak jatuh. Begitu juga dengan kaca yang ada di ruang tamu di pintu depan. Nah, ketika saya mencek bola di bawah ranjang, ternyata bola itu tidak bergerak sama sekali, jadi masih utuh di situ dan posisinya masih sama dengan sebelumnya, jadi tidak bergerak sama sekali. Saat itu kami sadar bahwa ini adalah ulah dari jin yang ada di rumah kakek kami yang saya tantang sebelumnya. Dan kejadian ini tidak cukup sekali ya. Jadi ketika liburan selesai, kakak-kakak saya semuanya kembali ke kota, kembali ke sekolahnya masing-masing. Saya sendirian di rumah dengan adik saya dan ibu saya. Saya tiap hari masih diganggu dengan suara-suara tersebut. Berkali-kali ya. Apalagi kalau saya tidur sendirian. Jadi saya ini kan disuruh tidur sendirian ya, di kamar sendiri. Nah, itu biasanya saya di situ juga diganggu. Satu pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari cerita ini. Jadi kita harus sejauh mungkin menjaga diri kita dari kontak berkomunikasi atau kontak dengan makhluk-makhluk seperti ini ya, jin. Karena sebenarnya mereka itu ingin menjalin hubungan atau ya intinya menjalin hubungan dengan manusia ya. Tetapi mereka tidak berani kecuali manusia tersebut mengundangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini ya cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.